Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Niketut Sunarti, CDP dari TK Said Prima Kumara, Provinsi Bali. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sintesis beragam materi pada modul 1.1. Koneksi antar materi. Pendidikan untuk memerdekakan. Pendidikan sebagai fondasi dalam upaya untuk menumbuhkan generasi bangsa yang merdeka secara lahir batin, dengan berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa. Dalam mendidik, penting melihat anak sebagai pribadi yang merdeka, menghargai talenta dan kodrat anak. Penting pula menyelaraskan antara hak dan kewajiban individu dan sebagai bagian dari masyarakat yang berkarakter. Merdeka dalam mengatur diri, berdiri di atas kemampuan sendiri dengan mengutamakan prinsip tertib bagi masyarakat luas. Tripusat atau trisentra pendidikan untuk membangun kolaborasi dan harmoni. Pendidikan seorang anak diperoleh dari keluarga sebagai pembentukan awal atau utama dari karakter seorang anak, kemudian perguruan atau lembaga formal, dan pendidikan dari lingkungan masyarakat. Ketiganya semestinya selaras dalam menstimulus perkembangan karakter dan kecakapan hidup anak, yakni berkembangnya sisi religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan kemandiriannya. Adanya keteladanan dan prinsip kekeluargaan dengan pendekatan sistem among, asah, asih, dan asuh. Pendidik bersikap selaku pengamung. Mereka harus berjiwa berkekeluargaan, manusiawi, arif dan bijaksana, serta memperlakukan anak didik sesuai kodrat, sesuai pula dengan tahap perkembangan jiwa dan raganya. Dalam hal ini pendidik semestinya siap sebagai teladan dan contoh perilaku hidup berbangsa. Seorang pendidik agar mampu menginspirasi anak didiknya menjadi kreatif, maka pendidik harus siap melakukan perubahan diri, kemudian memiliki prinsip untuk cinta belajar sepanjang hayat, dan berusaha memerdekakan diri untuk selalu bersikap dinamis dan meningkatkan kompetensi dirinya. Dalam pandangan Ki Hajar, pendidikan semestinya mampu menghasilkan kaum terpelajar yang nantinya akan bergerak di tengah masyarakat, bukannya menjauh dari rakyat ataupun mengembangkan kebiasaan hedonisme dan materialisme. Pendidikan sejatinya tidak hanya menekankan pada pengembangan aspek kognitif atau daya cipta semata, namun sangat penting memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa, sehingga menjadikan kaum terpelajar yang humanis atau manusiawi seimbang dalam cipta, rasa, karsa, dan pekertinya, serta memiliki karakter kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Keseluruhan aspek ini dapat dikembangkan melalui aktivitas bermain atau dolanan sebagai pendekatan. Nah, berakar dari local wisdom atau local excellence agar dapat membentuk pelajar berkarakter Pancasila secara utuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sintesis berbagai materi. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Adapun pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut. Yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya percaya bahwa setiap anak didik saya adalah unik dan berbakat. Tantangan bagi saya selaku pendidik untuk dapat memahami potensi mereka dan menggali atau mendorong agar dapat membantu dengan tepat guna.
Yang kedua, saya memahami bahwa keunikan setiap anak didik saya memiliki latar belakang dan ragam kecerdasan yang berbeda. Sehingga saya harus berusaha melakukan pendekatan belajar yang sesuai untuk mengisi kebutuhan setiap anak didik saya. Yang ketiga, saya meyakini landasan karakter yang kuat perlu dikembangkan dan digali dalam diri anak didik sejak dini. Setiap anak perlu dibekali dengan keseimbangan penguasaan antara pengetahuan dan karakter di dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, saya meyakini sekolah adalah rumah kedua bagi anak, di mana pendidik merupakan orang dewasa yang perannya adalah sebagai teladan, sebagai contoh langsung perilaku dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kasih sayang. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Yang pertama, sebagai pendidik, memberikan tuntunan bagi anak. Saya menyadari keteladanan sikap merdeka dari seorang pendidik tercermin dengan semangat belajar sepanjang hayat, dinamis, dan sebagai pribadi yang sederhana. Poin kedua, pentingnya memahami orientasi dari pendidikan adalah menciptakan insan yang merdeka, seimbang antara pengetahuan dan karakternya. Adanya keselarasan antara pikiran, hati, tindakan, atau cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Poin selanjutnya, membangkitkan rasa empati, peduli sosial, peka terhadap lingkungan, dan memahami pentingnya mengutamakan ketertiban serta kedamaian masyarakat umum sebagai dasar hidup bersama, yakni memahami hak dan kewajiban secara tepat. Saya kemudian memahami pembelajaran dengan pendekatan budaya atau lokal jenius yang hidup di masyarakat yang syarat dengan nilai-nilai lokal wisdom untuk menjawab tantangan dalam membentuk generasi yang memiliki jati diri dan sikap kebangsaan atau nasionalisme, serta mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Mengingat tantangan global di abad 21, maka dalam proses pendidikan perlu menanamkan pengalaman langsung untuk kesiapan dan kecakapan hidup anak-anak didik kita. Perlu melibatkan anak dan memberikan ruang untuk mengasah berpikir kritis serta ruang berkreativitas bagi anak. Kondisi atau iklim positif serta kondusif diperlukan dalam ekosistem belajar anak, sehingga anak mampu berkembang sesuai kodratnya, sesuai tahapannya, dan berpusat pada anak sebagai subjek. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengembangkan hubungan harmoni, komunikasi yang positif, dan kolaborasi yang baik dengan komponen di lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan juga komponen lain yang pada nantinya dilibatkan dalam proses pendidikan anak. Yang kedua, menjalin komunikasi intens untuk kesamaan visi dengan orang tua, dalam perannya melakukan pendampingan anak di rumah, terutama di masa pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat diupayakan melalui program parenting rutin ataupun berkomunikasi secara personal dengan orang tua murid melalui video call ataupun Zoom. Langkah selanjutnya, saya akan mencoba mendesain pembelajaran menyenangkan dan memerdekakan anak melalui kegiatan proyek, membuka ruang kebebasan memilih dan berdiskusi dengan anak, ada kesempatan anak untuk berpendapat tentang minat dan cara berkegiatan main yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya, sebagai pendidik, saya akan mencoba menemukan kelebihan atau capaian perkembangan diri anak dan mendorong sisi yang kurang agar semakin maksimal melalui pendekatan kebutuhan, dan latar belakang anak didik saya. Dengan bercermin dari semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani,
Saya terinspirasi memotivasi diri jadi contoh yang semakin baik bagi anak-anak didik saya, menjadi teman dan memiliki sikap keterbukaan untuk menyemangati dan mensupport anak didik agar mereka mampu mengembangkan potensi dengan semakin baik dan berusaha memberikan dukungan guna mendorong mereka menemukan nilai diri, memberikan tuntunan agar mereka tumbuh dan berkembang secara utuh, selamat, dan bahagia. Selanjutnya, saya juga akan berupaya mengintegrasikan dan mewujudkan pelajar yang mengacu pada 7 profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, sikap gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta mandiri, guna mempersiapkan anak didik menjadi pribadi yang cakap secara lahir dan batin, siap menghadapi tantangan global, serta memahami akan diri dan jati diri bangsa Indonesia, serta memiliki kesadaran akan nilai-nilai persatuan. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi serta ulasan sintesis berbagai materi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun dalam penyampaian. Om Santi 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 Om.